Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-16 ayat yang ke-66, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita tentang binatang ternak, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, yang artinya, dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pada hewan ternak itu ada ibrah, ada pelajaran bagi kita manusia. Sahabat hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hewan ternak yang ada di sekitar kita. Ada sebuah kisah dan cerita, dan bahkan ini sebetulnya adalah sebuah realita dan kenyataan yang mungkin bisa Anda saksikan dan Anda lihat di dalam tayangan-tayangan video ya yang berada di media sosial seperti YouTube misalnya. Dikisahkan pada suatu hari di sebuah kampung, di sebuah desa nun jauh di sana, ada seorang penunggang kuda yang kemudian dikisahkan ya, kuda yang ditunggangi ini sudah berusia tua ya. Lalu kemudian ketika dia menunggangi kuda ini, qadarullah ya, si penunggang kuda dan kuda ini terperosok ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Lalu kemudian dengan ikhtiar yang besar, si penunggang kuda berhasil menyelamatkan diri keluar dari lubang tersebut. Tetapi tidak demikian dengan kuda tua yang dimilikinya. Lalu kemudian sahabat dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil merenung dan melihat kudanya yang terus meringkik dan berusaha untuk keluar dari lubang yang cukup dalam itu, setelah dia merenung dan mengkalkulasi, seandainya dia memanfaatkan segala kekuatan dan daya, katakanlah meminta pertolongan orang lain, atau katakanlah menghubungi pihak-pihak terkait ya, mengeluarkan alat-alat berat sehingga kemudian dia bisa mengangkat kuda tua yang dimilikinya itu, maka biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal, lebih besar dibandingkan dengan harga kuda yang dimilikinya. Bahkan kalaupun uang yang dikeluarkan itu dibelikan kuda yang baru, itu masih lebih murah. Maka pada akhirnya lalu kemudian dia memutuskan untuk menimbun ya. Artinya dia menghadapi dua persoalan. Satu persoalan kuda yang sudah tua, yang kemudian dia juga berpikir ini lubang ini, atau katakanlah sumur tua begitu, kalau dibiarkan menganga dan terbuka, ini akan menimbulkan masalah bagi masyarakat yang ada di sekitar situ, atau mungkin dia juga akan terperosok ke dalam lubang yang sama. Maka kemudian dia memutuskan untuk menyelesaikan dua masalah. Pertama, menyelesaikan bagaimana masalah kuda tuanya sehingga kemudian tidak menjadi beban yang harus yang menguras uang begitu. Lalu kemudian yang kedua, menutup lubang tersebut sehingga kemudian menjadi aman. Lalu kemudian setelah dia mengambil kesimpulan untuk melakukan tindakan menimbun lubang itu sekaligus mengubur hidup-hidup sang kuda, lalu kemudian dia pun memanggil kerabat dan sahabatnya untuk membantunya menimbun lubang tersebut. Lalu sahabat dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah saya juga pernah menyaksikan tayangan ini di YouTube ya. Tetapi tentu dengan cerita yang berbeda. Lalu orang-orang ini pun berkumpul, membawa skop, membawa cangkul, dan kemudian mereka berikhtiar menggali tanah di sekitarnya untuk kemudian dilemparkan ke dalam lubang yang di dalamnya ada kuda si orang yang tadi menungganginya. Lalu kemudian sedikit demi sedikit ya, dengan menggunakan skop, cangkul ya, peralatan yang ada, tanah ini kemudian dilemparkan ke dalam lubang. Dan yang terjadi selama proses penimbunan lubang ini, orang-orang mendengar ringkikan kuda. Jadi rupanya si kuda ini, sahabat dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menyadari dia merasakan ada sesuatu ya, atau katakanlah ada tanah
yang mengenai punggungnya, lalu kemudian dengan refleks ya, dia kemudian ngibaskan ya, dengan ekor dia dan juga menggerakkan punggungnya untuk kemudian menepis tanah yang berada di punggungnya. Lalu kemudian sedikit demi sedikit tanah ini berjatuhan ke lantai, ke dasar lubang ini, ke dasar sumur ini. Lalu kemudian perlahan dan pasti si kuda ini pun kemudian menginjak timbunan-timbunan tanah yang dilemparkan oleh orang kampung, yang niat awalnya adalah untuk menimbunnya, menguburnya hidup-hidup. Lalu kemudian perlahan secara tetapi pasti, setelah lubang ini semakin lama semakin dangkal, dan pada akhirnya kuda ini berhasil loncat atau naik ke permukaan dengan selamat. Nah, sahabat hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibrah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil pada binatang ternak, termasuklah ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa bagaimana seekor kuda ini atau kuda tua ini menyelamatkan dirinya dari niat yang awalnya sebetulnya membunuhnya, sebetulnya menimbulkan masalah yang besar bagi dia, tetapi justru dengan itu kemudian dia bisa menyelamatkan dirinya dari persoalan besar. Seringkali kita merasakan mungkin terjebak ke dalam suatu masalah yang besar, yang seolah-olah sebetulnya kita seperti tidak bisa keluar dari persoalan yang besar itu. Buntu bagi kita, gelap mata kita, bahwa mungkinkah saya bisa keluar dari masalah ini tanpa bantuan yang ekstrim begitu. Tetapi kemudian ketika kita merenung atau memikirkan masalah yang sedang terjadi, lalu kemudian seringkali juga ada di antara kita yang merasakan muncul masalah baru. Bahkan tidak hanya 1, 2, 3 masalah datang kepada kita. Nah, sebetulnya ketika kita ingin mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan kuda yang saya ceritakan tadi, di sini letak ibrah, di sini letak pelajaran. Jadi dalam hal kisah tadi kuda itu, maka sebetulnya kita bisa meniru bagaimana kuda atau binatang ternak ya, ini bisa lepas dirinya dari masalah dengan mengibaskan masalah yang ada pada dirinya. Jadi sahabat dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa ada banyak masalah yang dilemparkan ke dalam kehidupan kita, yang dilemparkan ke punggung kita atau dilemparkan ke pundak kita, maka kibaskanlah masalah-masalah itu, agar kemudian dengan itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sedang memberikan Anda jalan keluar yang bisa Anda dapatkan solusinya ketika Anda berpikir lebih cerdas. Oleh karena itu, jangan kalah dengan kuda, jangan kalah dengan binatang ternak, karena kita sebetulnya manusia memiliki kedudukan yang lebih mulia dari mereka. Apalagi berbicara tentang kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara dia melepaskan dirinya dari berbagai persoalan hidup yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetaplah bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family.